unsur kesatuan E disebut grup jika X min 1G sedemikian sehingga X min 1 bintang X sama dengan X bintang X min 1 sama dengan E. Unsur X min 1 disebut inverse dari X, atau dengan perkataan lain, suatu monoid disebut grup jika setiap grup memenuhi sifat tertutup asosiatif. Grup mempunyai unsur kesatuan dan tiap elemennya mempunyai inverse yang merupakan anggota grup itu sendiri. Suatu grup Gx terdiri dari himpunan anggota G bersama dengan operasi binar X yang didefinisikan pada G dan memenuhi hukum berikut. Yang pertama, hukum tertutup. AXG G untuk semua AB elemen G. Hukum asosiatif AXB A kali B kali C sama dengan A kali B kali C untuk semua A, B, C elemen G. Hukum identitas, terdapat suatu anggota E elemen G sehingga E kali X sama dengan X kali E sama dengan X untuk semua elemen G. Hukum inverse untuk setiap A elemen G, terdapatlah A aksen di elemen G sehingga A kali A aksen sama dengan A aksen kali A sama dengan E. Biasanya lambang G X hanya dituliskan G, demikian juga AB artinya A kali B dan A inverse. A pangkat 1, A pangkat 1 adalah lambang untuk inverse A. Contoh soal. Misalkan G sama dengan himpunan min 1,1. Adalah suatu himpunan. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap perkalian G, X. Pertama kita buat tabelnya dulu. Daftar Siley G sama dengan himpunan min 1,1 terhadap G dari tabel akan ditunjukkan bahwa G sama dengan min 1,1 merupakan grup terhadap perkalian G, yaitu yang pertama A tertutup. Ambil sebalang dari nilai dari G, misalkan min 1 dan 1 elemen D. Dapat ditulis
1 sama dengan min 1. Yang B, sifat karena hasilnya min 1G, maka min 1 elemen G, maka tertutup terhadap G karena ada ini. Yang B, sifat asosiatif. Ambil sebarang dari nilai G, misalkan A sama dengan min 1, B kurang min 1, dan C sama dengan 1B. Satu elemen G. Rumus ini, saya jelaskan tadi A kali B kali C sama dengan B, sifat asosiatif. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan A sama dengan min 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1, elemen G. Rumus A kali B kurung A kali B kurung kali C sama dengan min 1 A min 1 kali min 1 kurung sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Yang C tinggal rumus dari sini A kali B kali C sama dengan A kali B dalam kurung B kali C kurung. Yang C, sifat adanya unsur satuan atau identitas. E sama dengan 1 terhadap perkalian. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan min 1G, sehingga min 1, E sama dengan E kali min 1 sama dengan min 1. Ambil sebarang lagi nilai dari G, misalnya 1G sama dengan E, sehingga 1 kali E sama dengan E dikali 1 sama dengan 1. D, adanya unsur balikan atau inverse. Ambil sebarang nilai dari elemen G, misalkan kita pilih di sini min 1G. Pilih min 1G sehingga min 1 sama dengan 1 sama dengan E, maka min 1 pangkat 1 sama dengan 1. Di sini misalkan lagi kita ambil 1 elemen G, pilih 1 elemen G sehingga 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 sama dengan E, maka 1 pangkat min 1 sama dengan 1. Maka G ada unsur balikan atau inverse. Kesimpulan dari poin A, B, C, dan D, G sama dengan himpunan min 1,1 merupakan grup terhadap perkalian G, titik. Lanjut di sifat-sifat grup. Teorema satu unsur identitas pada suatu grup bersifat tunggal. Bukti untuk membuktikan bahwa unsur identitas grup tunggal, kita dapat menunjukkan bahwa jika dua objek memenuhi sifat identitas, maka dua objek tersebut harus sama. Misalkan teorema 2, inverse anggota pada suatu grup bersifat tunggal. Bukti untuk membuktikan bahwa unsur identitas grup tunggal, kita dapat menunjukkan bahwa jika dua objek memenuhi sifat identitas, maka dua objek
tersebut harusnya sama. Teorema 3, misalkan G grup untuk setiap A elemen G berlaku A inverse 1 pangkat inverse min 1. Satu sama dengan A. Bukti, misalkan G grup, ambil sebarang A elemen G, akan dibuktikan A inverse min 1 pangkat inverse min 1 sama dengan A berdasarkan definisi inverse. Suatu anggota diperoleh A inverse min 1, A sama dengan E, dan A inverse min 1, A inverse min 1 sama dengan E. Dari kedua persamaan ini diperoleh teorema 4, misalkan G grup untuk setiap A, B elemen G berlaku AB inverse min 1 sama dengan B inverse min 1, A inverse min 1. Bukti isi teorema ini menyatakan bahwa inverse dari AB adalah B inverse min 1, A inverse min 1. Sehingga kita perlu menunjukkan bahwa keduanya memenuhi syarat inverse suatu anggota, yaitu AB kali inverse dari B kali inverse dari A sama dengan E. Teorema 5, misalkan G grup dan A, B, C sebarang anggota dari G. Teorema terakhir ini disebut sebagai hukum pembatalan atau dalam bahasa yang lebih sederhana, jika AB sama dengan AC, maka unsur A yang ada pada sebelah kiri setiap ruas dapat dicoret secara berturut-turut. Bagian A dan B dari teorema ini disebut hukum pembatalan kiri dan kanan. Jadi baik, mungkin itu saja dari kami. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Ini apa? Himpunan dari G kan 1,1. G sama dengan 1,1. Jadi kita misalkan ini A, ini B atau jadi min 1 kali 1 sama dengan min 1. Jadi dia tuh kayak hasilnya itu tuh kalau dia disebut unsur apa? Tertentu tuh sifat dia kalau disebut sifat tertentu tuh kalau hasilnya ini sama dengan elemen dari G. Oh iya. Kan min 1 tuh elemen G kan min 1 ada tuh. Berarti dia tertutup. Itu. Siapin tuh berarti kita hanya tukarkan dengan kurung. Kalau asosiatif berarti kita hanya tukarkan kurung, hasilnya tetap sama. Misalnya itu. Dan perkalian tuh operasi perkalian.
A kali B kali C sama dengan negatif 1. ini kita ambil dari dia punya ini dari elemen itu. Jadi kita misalkan sudah A sama dengan min 1, B min 1, C 1 elemen G itu. Habis itu dari rumusnya tadi kan jangan tadi salah sebenarnya bini A bintang kan dia kan operasinya kan ada banyak tuh operasi jumlahan gitu. A bintang B kali bintang C sama dengan A bintang B bintang C toh. Bintang ini kan berarti perkalian ya karena Bisa perkalian. saja. Jadi tinggal kita masukkan ini yang kita misalkan tadi, hasilnya kan 1. Dia elemen tetap elemen G tadi. Ya. Nah, nanti kita buat lagi, tukarkan lagi dia punya apa? Kurung nih, ini kan kurungnya ini toh. Jadi Salah. jadi dulu. Kurung toh. Nanti kalau kita pakai sifat asosiatif, nanti kan jadi A kali B kali C sama dengan negatif 1. negatif 1 kali min 1 hasilnya kan tetap 1 elemen G. Jadi dia tuh sifatnya asosiatif. Mana tulis salah. Terus adanya unsur satuan atau identitas. Kita ambil ini unsur identitasnya itu ambil dari elemen G juga. Itu. Kalau kita mau buktikan kalau dia itu bersifat apa? Adanya unsur satuan atau identitas tuh berarti kita ambil dulu toh. Tadi dari elemen G tadi bisa juga min 1 bisa 1 toh. Iya. Ambil 1. Habis itu rumusnya tadi kan E bintang X sama dengan X bintang E sama dengan X. Oh, berarti gini. Misalkan kita ambil dari ini G tadi tuh min 1,1. Misalkan min 1 sama dengan ini E nya ini min 1 kali E E kali min 1 sama dengan min 1 kali E itu berarti hasilnya kan tetap min 1. Terus 1 sama dengan E kali 1 sama dengan 1 kali E. Hasilnya tetap 1. Berarti dia termasuk dari unsur satuan atau identitas. Jadi dari materi tersebut dapat kami ambil kesimpulan yang pertama, suatu himpunan dikatakan grup jika memenuhi syarat-syarat diantaranya bersifat tertutup, bersifat asosiatif, mempunyai elemen identitas dan mempunyai invers. Yang kedua, sifat-sifat sederhana dari grup yaitu sifat penghapusan atau sifat korelasi atau pelenyapan baik yang berada di kanan maupun yang berada di kiri. Yang ketiga, subgrup merupakan bagian dari grup. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.